Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan hasil kerja kami terkait pengimplementasian SDG atau Sustainable Development Goals nomor 4 terkait Good Health and Well-being. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Eduardo Hadidya Nugroho. Nama saya Firman Fausto. Nama saya Francisco Kristiantara. Saya Safira Satamunan. Dan nama saya Sarviana Jimutri. Pertama, aku mau nanya nih ke teman-teman, tahu nggak sih teman-teman apa itu SDG? Jadi, SDG adalah Sustainable Development Goals yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG berisi dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Good health and well-being berhubungan dengan kesehatan manusia. Kesehatan adalah salah satu faktor yang sangat dan paling penting dalam kelangsungan hidup manusia. Mengapa? Seperti Anda ketahui, kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia agar dapat menjalankan kehidupan sebagai mestinya. Dan kesehatan itu sendiri dibagi menjadi 4 nih, fisik, mental, ekonomi, dan juga sosial. Kesehatan yang disebutkan sebelumnya termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang kelak akan berguna untuk mencapai tujuan SDG, yaitu mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Mungkin definisi kekerasan seksual dulu yang bakal aku jelasin ke teman-teman gitu ya. Anyway, adanya Satgas PPKS di UMN itu ada karena memang adanya peraturan dari kementerian yang diterbitkan oleh Bapak Nadiem Makarim atau Mas Menteri kita ngomongnya. Nah, di dalam peraturan itu setiap kampus harus membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, disingkatnya Satgas PPKS. Terus Satgas PPKS ini dibekali oleh peraturan kementerian nih tentang kekerasan seksual gitu, yaitu selain Permendikbud nomor 30 gitu ya, tahun 2021. Nanti mungkin bakal aku share juga filenya ke kalian, itu boleh banget kalau mau kalian baca-baca. Nah, di situ di definisinya ada tulisannya seperti ini. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, definisi itulah yang dapat dipakai atau sebagai pedoman kita dari Satgas PPKS untuk memahami apa itu kekerasan seksual. Nah, kalau dari bentuk-bentuknya sendiri di Permendikbud ini atau peraturan menteri itu sudah ada gitu. Cuman kalau misalnya pertanyaan yang paling sering adalah mungkin gini. Saat ini pelecehan seksual itu sudah masuk ke ranah kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya ke pelecehan seksual yang mungkin kita kenal gitu ya, kayak catcalling, kayak cuiwiu, cantik nih gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya kita merasa nggak nyaman, itu juga sudah termasuk pelecehan seksual gitu. Nah, hal itulah mungkin yang bisa ditarik sebagai mungkin bentuk yang sering terjadi. Kalau nggak gitu bercandaan gitu kan. Biasanya kita kayak bercandaan yang ranahnya tuh fisik, yang akhirnya kayak ngomong kayak gini. Atau mungkin I have to say sorry gitu ya. Yang seperti ini, misal Selvi punya pacar gitu kan, terus habis itu di sini ada teman-teman yang lain gitu, siapa aja namanya di sini, misalnya Francisco gitu kan. Nah, Francisco kan terus habis itu iseng gitu kan, bercandain, lu udah apa aja sama dia gitu, pasti udah gini ya gitu, gimana rasanya gitu, apa segala macam. That's a privacy area, right, gitu kan. Nah, itulah yang nanti ketika kamu merasa nggak nyaman, kamu merasa rendah gitu, nah itu kamu bisa ceritakan ke kami sebagai tindakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu. Sangat mungkin banget ya gitu ya. Jadi dari kekerasan seksual ini berdampak bisa ke ranahnya yang sifatnya psikologis gitu kan. Jadi seseorang yang mendapatkan pelecehan seksual gitu, sesederhana mungkin perlakuan catcalling itu ya,
gitu. Itu bisa memunculkan trauma yang dimana kalau misalnya kan di UM kan deket banget nih, bukan deket, banyak banget kos-kosan gitu kan. Nah, mungkin waktu dia jalan gitu mau ke kos-kosannya tuh ada orang catcalling dia gitu kan. Nah, habis gitu dia ngerasa gak nyaman gitu loh. Dan dia tuh kayak ngerasa takut habis itu buat lewat di daerah itu gitu kan. Apalagi kalau sendirian gitu. Nah, sesederhana itu ya mungkin contohnya gitu ya untuk kayak seberdampak apa sih pelecehan seksual itu gitu. Itu yang sifatnya mungkin masih perlakuan yang apa namanya yang menurut kita tuh kecil gitu. Tapi coba kalau bayangin yang besar gitu. Contohnya kayak misal sorry kalau misalnya itu pemerkosaan gitu. Nah, itu pasti dampaknya akan lebih berat lagi dan besar banget gitu. Oke, tindakan pencegahan ya. Jadi tindakan pencegahan itu jadi sebenarnya Satgas PPKS itu ada 3 divisi ya. Jadi aku coba jelasin juga. 3 divisi untuk pelaporan. Jadi nanti kalau misalnya ada laporan nih gitu, misal Septia habis dilecehin nih sama Francisco gitu. Kenapa dari tadi Francisco ya? Kayak memang mungkin aura-auranya gitu ya gitu deh. Jadi misal si Septi nggak terima gitu kan. Nah, nanti bisa datang ke Satgas PPKS untuk melapor, nanti akan diurus prosesnya itu sama tim pelaporan gitu. Kemudian ada pendampingan gitu ya. Pendampingan ini untuk melihat kalian itu butuh bantuan psikologis atau butuh bantuan hukum gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya memang kamu terlihat dan kamu menceritakan lebih butuh bantuan psikologis, ya kita akan membantu di bantuan psikologis itu dari tim pendampingan yang ngurus. Nah, nanti ada tim pencegahan. Tim pencegahan ini nanti yang sifatnya untuk preventif gitu ya. Jadi kayak dia melakukan sosialisasi, terus habis itu melakukan mungkin campaign gitu ya, yang sifatnya memang untuk memperkenalkan kekerasan seksual itu apa sih gitu loh. Nah, tindakan pencegahan yang bisa dilakukan selain melakukan psikoedukasi namanya atau kayak seminar gitu, sebenarnya harus muncul dari kita sendiri. Kita harus ngerti apa itu yang namanya kekerasan seksual dan apa yang membuat itu orang merasa nggak nyaman gitu loh dari perlakuan kita yang mungkin kita suka banget apa namanya membicarakan hal-hal yang berbaunya sensitif dan ranahnya ke seksualitas gitu kan. Nah, itu kita harus paham dulu tuh gitu. Dan kemudian ketika itu kita merasa nggak nyaman, beranilah untuk berbicara gitu. Beranilah untuk menegur juga gitu. Nah, terus habis itu selain tindakan yang dalam artian kooperatif ya, kita berani menegur gitu dan kita tegas. Tindakan lainnya adalah kita juga berani untuk menjelaskan ke teman kita gitu. Kayak misal apa namanya? Misal nih Septi sama Francisco. Sorry ya, kita pakai contohnya Francisco gitu. Gak tau ya, gue demen banget sih. Kayak ya sorry man. Terus habis itu kayak apa namanya? Ternyata mereka pacaran. Terus habis gitu si Filbert ini diceritain sama si Septi gitu kan. Kalau selama pacaran ada hubungan-hubungan di mana Septi itu merasa nggak nyaman gitu. Dan Filbert akhirnya menjelaskan, ini tuh udah masuk ke ranah kekerasan seksual loh. Kalau misalnya lu ngerasa nggak nyaman dan lu dipaksa gitu untuk berhubungan seksual. Tapi Francisco nggak kayak gitu kan, gitu ya. Enggak ya, oke. Gue tahu lu orang baik kok, men, gitu. Oke, nah nanti Filbert bisa ngasih tahu kayak gitu. Jadi seberapa apa ya keinginan kita gitu ya, keinginan kita untuk menceritakan ke orang lain dan memberitahu ke orang lain bahwa itu udah ranah kekerasan seksual itu sudah membantu banget sih, itu membukakan mata gitu kan, karena kadang kita merasa abu-abu tuh gitu, apa yang dinamakan hubungan seksual dan juga perasaan nyaman dan tidak nyaman gitu sih. Jadi apa ya, seberani kita untuk memberitahukan ke orang lain bahwa oh itu adalah kekerasan seksual gitu sih. Jadi pahami dulu aja definisinya. Sebenarnya untuk mencirikan secara fisik itu nggak ada ya, nggak bisa ya, gitu, nggak ada kamusnya gitu ya. Mungkin aku melihat Francisco tadi tuh kayak gitu, tapi kan enggak gitu kan nyatanya. Francisco kan orang baik ya, gitu. Francisco rajin ibadah kok, gitu. Cuman nggak tahu waktu ibadah dia nyarinya apa, kita nggak ngerti kan. Gitu. Nah, cuman gini, mengidentifikasi pelaku itu dari
bisa dilihat itu dari perilakunya dan pola perilakunya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat manusia kan kita melihat pola perilaku yang diberikan gitu kan. Kayak misal kita dideketin orang gitu, kita kan bakal merhatiin polanya gimana kan gitu kan. Oh dia tiap jam segini akan ngechat terus nih, jam-jam intensnya dia tuh ngechat gue itu jam segini. Oh kalau misalnya dia nggak ngechat gue, oh berarti dia memang nggak deket gitu, misal contoh kayak gitu. Nah jadi kita lihat dulu pola perilakunya gitu kan, bagaimana dia menatap kita gitu. Misal apa namanya, jadi ada contoh lain aja, gue bosan sama Francisco gitu. Misal Filbert gitu kan, dia menatap Septi gitu, tatapannya tuh gak enak banget gitu kan. Nah itu berkali-kali diulangi gitu. Terus habis itu apa namanya, gaya bicaranya juga yang bercandaannya tuh ranahnya tuh terseksualitas mulu gitu loh. Nah itu kan ngabers. Itu kan orang-orang yang memang perlu kita perhatiin kan gitu loh. Maksudnya nggak ada kamusnya gitu. Tapi bagaimana kita bisa menjaga diri kita aja dan bagaimana kita berani untuk berbicara bahwa apa yang dilakukan itu mungkin sudah kelewatan batas. Gitu sih. Jadi kalau misalnya sebagai korban gitu ya, hal yang perlu disadari adalah siapapun yang menerima kekerasan seksual itu apa namanya, orang yang mendapatkan itu pokoknya itu nggak ada satu pun orang yang layak mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Jadi take your time gitu, ambil waktu dulu untuk menenangkan diri gitu, dan kemudian ketika menenangkan diri silahkan buat cerita atau tulisan gitu ya, berdasarkan kronologi yang sudah terjadi itu seperti apa gitu, sebelum nanti mulai hilang nih apa namanya ingatannya gitu kan. Terus habis itu ketika sudah mulai menuliskan, mulai untuk bercerita ke teman gitu, teman dekat, teman yang bisa dipercaya gitu, atau orang yang bisa dipercaya atau orang profesional gitu. Kalau di UMN mungkin contohnya bisa cerita dulu ke student support gitu, atau langsung DM aja di Satgas PPKS gitu ya. Instagram kita satgas.umn guys gitu ya, tolong di follow gitu ya, karena one follower matter buat kita gitu ya. Makin banyak follower makin banyak engagement, gokil. Oke, terus habis gitu kalau sudah cerita, jelaskan kebutuhan kalian apa gitu. Apakah kalian butuh pendampingan hukum dan psikologis gitu. Nah nanti keterbukaan kalian, kalau misal kalian adalah mahasiswa UMN, kita akan membantu sampai kalian benar-benar mendapatkan keadilan dan hak kalian kembali gitu sebagai mahasiswa gitu. Nah kalaupun yang non mahasiswa UMN, kalian bisa kok cari kayak komunitas atau apa namanya perkumpulan gitu ya, yang dimana memang ranahnya memang untuk membahas kekerasan seksual gitu. Nanti pasti kalian juga akan dibantu juga gitu ya, kalian akan mendapatkan hak kalian juga sebagai manusia gitu. Karena kita juga nggak bisa mentolerir gitu ya adanya kekerasan seksual di manapun gitu. Bantuan psikologis ya. Gini, sebenarnya dampak dari kekerasan seksual itu bisa banyak, bisa beragam gitu, nggak cuma secara psikis doang gitu. Ada apa namanya masalah sosial, masalah fisik gitu ya. Nah, apakah dengan bantuan psikolog aja cukup? Tergantung dari tingkat traumanya gitu, seberapa berat yang dialami oleh penyintas kekerasan seksual gitu. Jadi kalaupun mau cerita terlebih dahulu, terbuka dulu kepada psikolog, itu nggak apa-apa gitu. Cuman nanti tergantung bagaimana psikolog itu melihat dampak yang terjadi ke kamu itu apa aja gitu. Mungkin kamu membutuhkan juga apa namanya bantuan-bantuan lainnya gitu. Kalau misalnya terindikasi ternyata memang selama kamu mendapatkan kekerasan seksual itu ada luka fisik gitu kan. Nah itu bisa tuh kita bawa ke rumah sakit gitu kan, untuk kita bantu prosesnya juga gitu. Karena luka yang terjadi kan nggak cuma ada di dalam, ada di luar juga gitu. Jadi kita sembuhkan dulu yang terlihat dulu gitu. Dibilang ada kasusnya sih ada gitu, cuman mungkin aku nggak bisa cerita juga berapa banyak dan siapa aja orangnya gitu ya. Cuman dampaknya yang paling utama adalah dia takut untuk datang ke UMN gitu.
takut banget gitu kan. Apalagi pelakunya, yang terduga pelaku, teman-temannya dia juga gitu loh. Jadi kamunya sendiri secara personal udah takut buat datang ke UMN gitu. Terus habis itu ada masalah lagi nih dilihat oleh teman-temannya dia gitu kan. Kayak mungkin nanti kayak udah ada cerita nih kayak dia ini apa namanya bisa lo dipakai gitu. Nah kayak gitu. Jadi dampaknya pun banyak gitu, ketakutan itu gitu kan, dan bisa berdampak juga kepada masa depannya dan karirnya juga gitu, by the way gitu. Karena once you get sexual harassment, itu juga berpengaruh pada value hidup lo sebagai manusia gitu. Nah, ketika value hidup kamu sudah mulai hancur, image diri kamu sudah mulai hancur, day by day kamu pun juga merasa ragu gitu akan dirimu sendiri gitu. Nah, itu sih. Jadi seberapa besar pengaruhnya dari kekerasan seksual itu besar banget sih gitu. Dan kalau mau kalian cek di Google, itu pasti bakal banyak banget penjelasannya kenapa dan berapa banyak orang yang mengalami kekerasan seksual itu dampaknya itu sebesar apa gitu sih. Support itu penting banget ya gitu, apalagi intinya adalah support itu penting banget, dan dengan adanya support itu dia akan merasa tidak sendirian gitu, karena ketika dia mendapatkan kekerasan seksual itu kayak dia ngerasa kalau misalnya kita di perspektif korban gitu ya, anyway kalau misalnya kita mau membantu teman-teman kita yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual, kita juga harus berperspektif pada korban gitu, apa yang dia rasakan gitu. Nah, kebanyakan dari korban itu adalah dia merasa sendirian gitu, dan seolah-olah dia adalah orang yang salah gitu, dengan adanya orang yang ada di sampingnya dia gitu yang membantu menemani dia gitu. Dia itu nggak ngerasa sendiri lagi gitu, karena gini, once ketika value hidup lo hancur gitu, dan bahkan diri lo sendiri nggak bisa membantu lo atau mengobati diri lo sendiri gitu, siapa lagi gitu yang bisa bantu? Nah, yang bisa bantu ya temannya ini gitu, dan orang-orang di sekitar gitu. Nah, jadi seberapa besar perannya akan sangat penting banget gitu. Dan apa yang harus bisa dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah mendengarkan ceritanya tanpa ada judgement, itu pertama, dan kedua menanyakan kebutuhannya apa gitu kan, dan kalau misal memang nggak mampu, dalam artian kayak caranya itu kayak gini gitu, ternyata caranya itu nggak cocok gitu, kayak misal dia menerima kekerasan seksual gitu, terus kemudian kalian mikirnya kayak ya ampun cuma dia gituin doang gitu, yaudah gue beliin McFlurry aja gitu, ya ampun nyebut merek gak apa-apa ya gitu. Terus habis itu mungkin dia kayak, kita mikir kayak mungkin dia kayak seneng gitu, ternyata enggak gitu. Nah, hal itulah yang mungkin kita ngerti kayak ada waktunya kita juga perlu bisa mengajak dia ke orang yang lebih profesional gitu, kayak ke psikolog atau ke psikiater gitu. Nah, gitu, atau bantuan-bantuan yang lainnya, bantuan hukum juga bisa gitu. Gitu guys.